Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad faman tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, anak-anakku, siswa-siswi SMK Mampang Ulum, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga kesehatan kita, keimanan kita, hingga kita dijadikan anak-anak yang soleh, solihah, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan ke-13 kali ini dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam, kita akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa modern. Masa pembaruan bagi dunia Islam adalah masa yang dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang ini. Masa pembaruan ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan pada dirinya atau pada Islam sendiri. Bukan Islamnya yang lemah, akan tapi penyebarannya, keadaannya, tokoh-tokoh yang menyebarkannya itu ada ditemukan beberapa. Bukan kalau Islam terlahir secara sempurna. Pada awal masa pembaruan, kondisi Islam secara politik berada di bawah penetrasi kolonialisme. Baru pada pertengahan abad ke-20 Masehi, dunia Islam bangkit memerdekakan negaranya dari penjajahan bangsa Barat. Pertengahan abad ke-20 termasuk Indonesia sendiri yang merdeka tahun 1945 tanggal 17 bulan Agustus, disusul dengan Pakistan atau Mesir yang lebih dulu merdeka yaitu pada tahun 1922. Perkembangan ajaran Islam pada masa modern yaitu di antara tahun 1800 Masehi, umat Islam di berbagai negara telah banyak penyimpangan ajaran Islam yang tidak lagi bersumber dari Al-Quran. Mulai banyaknya masyarakat Muslim yang percaya dengan dukun, mencari di tempat-tempat angker untuk mencari nomor-nomor, itu sudah mulai terbaca, sehingga itu merupakan hal-hal yang perlu dijaga agar keislaman ini terus terjaga, tidak menyeleweng dari Islam tersendiri. Kemudian munculnya, kalau di Arab Saudi munculnya Muhammad bin Abdul Wahab, adalah salah satu tokoh yang berpengaruh di Arab Saudi sana untuk menjaga keislaman. Kemudian ada Rifa'ah Badawi Rafi'at Tahtawi, lahir di Tahta pada tahun 1801 Masehi dan meninggal di Mesir. Kemudian ada Jamahiddin Al-Afghani, lahir di Asadabad tahun 1838 Masehi dan wafat di Istanbul, Turki tahun 1897. Kemudian adapun pemikirannya yaitu agar kejayaan umat Islam dapat diraih kembali dan mampu menghadapi dunia modern. Kemudian Jamaluddin menginginkan agar kaum wanita juga meraih majmu'an dan bekerja sama dengan pria untuk mewujudkan masyarakat Islam yang dinamis dan maju. Kepemimpinan autokrasi hendaknya diubah menjadi demokrasi. Menurut pendapatnya, Islam menghendaki pemerintah republik yang di dalamnya terdapat kebebasan mengemukakan pendapat dan kewajiban negara untuk tunduk kepada undang-undang.
Ajarannya tentang pan-islamisme, yakni persatuan dan kerjasama seluruh umat Islam harus diwujudkan karena persatuan dan kerjasama seluruh umat Islam sangat penting. Selain tokoh-tokoh di atas tadi, juga ada Muhammad Abduh di Mesir, kemudian Syed Ahmad Khan di India, dan Muhammad Iqbal di Pakistan. Pada masa pembaruan, jumlah penduduk beragama Islam berkembang terus ke seluruh pelosok dunia. Penduduk Muslim terbanyak terdapat di benua Asia dan Afrika. Paling banyak adalah Indonesia, mencapai lebih dari 80% penduduk Indonesia adalah Muslim. Kemudian perkembangan itu tadi tokoh-tokoh Islam yang unggul. Sekarang adalah tentang kita membahas tentang ilmuannya. Pada masa pembaharuan, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat di berbagai negara seperti Turki, India, dan Mesir. Contohnya seperti Sultan Mahmud II dan Kesultanan Turki Utsmani melakukan berbagai usaha agar umat Islam di negaranya dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Usaha-usahanya tersebut seperti melakukan modernisasi di bidang pendidikan dan pengajaran, mendirikan lembaga pendidikan, mendirikan perguruan tinggi di bidang kedokteran. Setelah Kesultanan Turki dihapus pada tanggal 1 November 1923 Masehi dan Turki diproklamirkan sebagai negara berbentuk republik dengan presiden pertamanya Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Turki modern. Maka kemajuan Turki di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terus meningkat. Di India ketika masih dijajah Inggris telah bermunculan para cendekiawan Muslim. Itu adalah jadi Islam di era modernisasi, dari belajar dari kekurangannya tokoh-tokohnya, kemudian terus belajar, akhirnya berani memunculkan, berani menulis, berani berdakwah. Jadi berdakwah tidak hanya dengan lisan tapi dengan tulisan juga. Maka kalau kita bisa mencontoh, ketika Anda semua mampu menulis artikel yang baik, maka sebarkan lewat sosial media ini. Ya, agar apa? Islam mampu berjaya. Karena sekarang eranya di sosial media, maka kita harus tetap berdakwah. Jangan gunakan sosial media untuk menyebar hoax. Mudah-mudahan keterangan yang singkat ini bisa memancing keilmuan kita untuk semakin berkembang, dan kita mudah-mudahan selalu mendapat bimbingan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ma fi illa aqwami thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.